Assalamualaikum. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Rifki Jakfar Talib tentang hidup mulia dengan menjalankan sunnah. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat karunia Allah kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita dipertemukan, kita dikumpulkan di dalam majlis yang mulia ini dalam rangka menunaikan ibadah salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan sedikit tausiah. Kita memohon kepada Allah Ta'ala, kita berdoa kepada Allah dan kita meminta kepadanya, semoga apa yang kita amalkan di pagi hari ini, semoga apa yang kita niatkan di pagi hari ini mendatangkan ridha dari Allah untuk kita bersama, dan kemudian diterima serta dicatat oleh Allah sebagai suatu ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu serta santri Al-Firdaus yang semoga kita bersama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita di pagi hari ini singkat saja sampai waktu syuruk insyaallah. Jam berapa syuruknya? Syuruk jam berapa? 5.42. Setengah jam lah ya. Cuma syuruk pas belum boleh sholat. Karena waktu yang terlarang untuk sholat ya. Jadi ada 3 waktu yang kita dilarang sholat. Artinya sholat sunnah mutlak. Kalau sholat sunnah yang lain boleh, misalkan tahiyatul masjid atau ada jenazah masuk kita sholatkan jenazah. Tapi yang dilarang sholat sunnah mutlak. Itu yang pertama, ba'da subuh sampai selesainya syuruk. Yang kedua, ba'dal asar sampai azan maghrib. Yang ketiga pas istiwa. Istiwa ini pas matahari. Kalau antum keluar zuhur begitu, antum keluar tidak ada bayangan, maka ditunggu sampai kira-kira 2-5 menit. Nanti ketika bayangannya mulai condong ke timur, artinya mataharinya sudah mulai condong ke barat, itu baru boleh sholat. Nah maka syuruk pas belum boleh sholat, berarti saya punya waktu 40 menit lah. InsyaAllah sampai syuruk kita akan berbicara sedikit saja mengenai hidup mulia atau hidup indah dengan sunnah. Jadi tidak ada cara lain, sudah tidak ada. Antum mau cari caranya siapa, tidak akan ketemu. Untuk kemudian menjadikan hidup kita ini indah. Dan indahnya bukan sesaat, tapi 24 jam. Tidak akan antum temukan cara lain untuk mendapatkan ketenangan, untuk mendapatkan kemuliaan, untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk mendapatkan kesenangan, untuk mendapatkan kesuksesan. Tidak ada cara lain kecuali dengan sunnah. Kecuali dengan sunnah. Nah sebelum kita masuk ke sana, kita perlu jelaskan dulu ini sunnah yang kita maksud yang mana. Karena makna sunnah itu tergantung yang memaknai. Kalau ulama fikih mengatakan sunnah itu adalah perintah Allah yang tidak sampai pada derajat wajib. Itu kalau yang ngomong ulama fikih. Jadi perlu didudukkan dulu ini sunnah yang mana ini. Maka sama, saya dulu pernah diskusi dengan satu orang
tentang jilbab. Beliau bilang, ayo Rifki kita diskusi aja, biar enak katanya. Kemudian karena kita tahu orang ini orang yang tidak akan berpegang teguh dengan syariat. Artinya syariat ini yang penting sholat lah ya. Maka sebelum kita diskusi, daripada terlanjur panjang lebar, eman waktu. Jazakumullahu khairan katsira wa zawwajakallahu al-arba'. Mafhum? Ya sudahlah, untuk yang ngerti saja yang mengaminkan, yang tidak ngerti cukup dibatin saja. Opo iku dungane ya. Jadi semoga Allah membalasmu dengan kebaikan dan semoga Allah menikahkanmu dengan 4 orang wanita. Amin ya rabbal alamin. Tapi tidak usah khawatir, orang yang mendoakan plus yang mengaminkan itu ala ra'sihi malakun muwakkalun yaqulu amin walaka bimithl. Untuk orang yang mendoakan dan untuk orang yang mengaminkan doa itu, maka di atas kepalanya itu ada seorang malaikat yang Allah tugaskan untuk mengaminkan doanya, dan malaikat itu mengatakan kamu pun mendapatkan yang serupa. Jadi yang sudah terlanjur mengaminkan bahaya tadi, antum dapat doa yang serupa. Tapi berita gembiranya tidak boleh mendoakan orang lain dengan sesuatu yang dia tidak suka. Dan itu pernah ditanyakan kepada Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ditanya, ya Syekh, boleh tidak kami doain orang itu yang menurut kami baik tapi dia tidak suka? Kemudian Syekh Utsaimin ini tidak suka pertanyaan itu ngarang-ngarang. Termasuk ketika beliau ditanya, ya Syekh, bagaimana hukum membunuh jarad? Jarad itu serangga di Masjidil Haram, dan zaman itu tidak pernah ada serangga. Dan baru-baru ini aja kan rame itu jangkrik sama ada hewan lain seperti walang kalau di Jawa ini ya ada. Syekh Utsaimin bilang, lah antum yang jelas kalau tanya serangga apa, anda tidak pernah lihat serangga di Masjidil Haram? Ya Syekh, sampai bingung ini penanya ini, maka tanya itu tidak boleh yang aneh-aneh. Nah termasuk pertanyaan ini Syekh Utsaimin tanya, yang kamu maksud apa mendoakan orang yang orang itu tidak suka didoakan dengannya? Dia bilang, ya ana doain akhi, saudara ana, untuk supaya dia nikah lebih dari 1. Tapi orangnya tidak mau. Syekh Utsaimin bilang, la yambaghi laka dzalik, tidak boleh. Maka doain orang itu kalau orangnya memang mau dan orangnya suka. Tapi saya lihat tadi yang mengantarkan minuman ini ada bakat ke sana, dan nampaknya beliau mau dan suka, maka saya doain. Begitu kan ya? Oh iya, ngangguk dia, Masya Allah, pemberani antum, Masya Allah, luar biasa. Nah sudah, kita lanjutkan. Maka diskusi tadi saya lihat orang ini ketika mau ngomong jilbab, dia tidak ada kecondongan kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka saya tanya dulu, tunggu dulu, kita mau diskusi kita ini timbangannya apa dulu? Nanti percuma saya ngomong Quran Sunnah, kita bilang surat Al-Ahzab, An-Nur segala macam, Anda ngomongnya kebebasan bertindak dan memilih, tidak nyambung. Loh ya tidak bisa gitu dong, ente sebutkan dalil ente, anak akan lawan dengan argumentasi. Oh ya tidak bisa, percuma, karena jalurnya tidak sama. Kita mentok-mentokin ngomong Quran Sunnah, dia bilang oh itu kan Quran Sunnah, kita kan manusia dikasih akal, boleh milih. Ya gak nyambung artinya ya. Maka antum ketika melakukan segala sesuatu itu, yang dimaksud apa harus didudukkan dulu dengan jelas. Ini yang kita maksud sunnah di sini apa? Kalau ulama fikih bilang ya perintah Allah yang tidak sampai derajat wajib, tidak ada wajib. Seperti sholat rawatib ataupun yang lainnya. Kemudian menurut ulama usul fikih kalau fikih itu tadi, kalau usul fikih, sunnah itu artinya apa? Al-adillah alal ahkam, dalil yang mereka gunakan untuk mengeluarkan hukum. Itu orang usul fikih. Jadi bagaimana hukum pakai pici? Itu kalau antum tanya ulama usul fikih, yang keluar bukan hukumnya, yang keluar dalilnya. Ini am, ini khas, ini mutlak, ini muqayyad, itu untuk usul fikih.
Dan untuk ulama hadis, sunnah itu artinya apa? Kullu ma udhifa ilan nabi, segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi. Nah, inilah kemudian yang kita banyak sampaikan mengenai bulan Rajab ini. Salah satu yang terlarang itu kan mengkhususkan hari atau tanggal untuk puasa. Mengkhususkan tidak boleh. Tapi kalau puasa sunnah diperbanyak malah dianjurkan karena ini bulan suci Rajab. Loh, terus pertanyaan, kenapa mengkhususkan tidak boleh? Padahal memperbanyak puasa boleh. Iya, karena mengkhususkan itu butuh dalil. Kenapa puasa tanggal 1? Kenapa antum puasanya tanggal 2? Oh, karena keutamaannya ini. Nah, sementara dalil yang digunakan untuk puasa mengkhususkan hari tadi itu dalilnya palsu. Jadi tidak boleh sesuatu dalil yang dhaif ataupun palsu disandarkan kepada siapa? Sallallahu alaihi wasallam, karena ancamannya berat. Man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku, kata Rasulullah, dan dia tahu, senantiasa dalam ilmu agama itu harus ada ikatan, dia sudah ngerti apa belum? Karena kalau tidak ngerti, yo dimaklumi ya. Tapi satu yang orang itu ketika tidak ngerti tidak diberi uzur. Apa itu? Masalah akidah. Dan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan semua masalah diberi uzur kalau manusia tidak mengerti. Kecuali satu. Apa itu? Masalah akidah. Orang kalau buta akidah tidak dikasih uzur. Karena yang menjadikan dia itu Islam yuk akidahnya. Mana mungkin sesuatu yang menjadikan dia Muslim dia sendiri tidak ngerti. Nah, kan tidak masuk akal. Nah, maka barang siapa berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian dia ngerti bahwa itu bukan hadis, tidak boleh disandarkan kepada Rasul. Rasul tidak ngomong, dia bilang sabda Nabi. Rasul tidak mengamalkan, dia bilang sunnah Nabi. Hati-hati, termasuk ini menisbatkan kalimat sunnah Nabi untuk kesenangan laki-laki di malam Jumat. Kan rame biasa ya. Saya tidak tahu kalau di Yogyakarta ini. Kalau di tempat kami sana di Malang sana rame. Kalau sudah malam Jumat gitu di grup WA ini serwame. Ayo siap-siap sunnah Nabi gitu. Antum tahu konotasinya apa ya? Maksudnya apa? Sunnah Nabi malam Jumat itu apa? Hubungan suami istri. Ini tidak boleh, yang semacam itu tidak boleh. Karena apa? Nabi tidak mengkhususkan malam itu. Maka ketika antum hatta walaupun guyon, ini tidak boleh. Karena yang antum guyonkan itu sesuatu yang dalam cakupan syariat. Tidak boleh bercanda seperti itu. Sunnah Nabi malam Jumat, maksudnya hubungan, tidak ada Rasul mengkhususkan. Bahkan kalau antum mau, sunnahnya itu malah sebelum Jumatan. Ada hadisnya sahih. Malah sebelum Jumatan Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam yang kurang lebih artinya apa? Barang siapa menjadikan istrinya junub, besok berarti ya siap-siap. Sebelum dia berangkat sholat Jumat, maka dia Jumatan itu dapat pahala seperti pahalanya umroh. Seperti pahala apa? Hadisnya sahih. Nah, maka sekarang dirubah, malamnya istirahat dulu, simpen tenaga buat besok sebelum Jumatan. Untuk yang punya istri loh ya. Kalau tidak punya jangan macam-macam. Nah, ini sunnah menurut ulama hadis. Apa itu? Segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kita maksud sunnah di sini, ini sunnah menurut pengertian ulama salaf. Apa itu? Hadiyun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi kulli ahya'ih. Yang kita maksud ini yang keempat. Bukan menurut ulama fikih, bukan menurut ulama usul fikih, bukan menurut ulama hadis. Tapi yang kita maksud yang keempat, pengertian sunnah secara umum yang difahami oleh para ulama salaf zaman dulu. Apa itu? Hadiyun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi kulli ahya'ih. Semua petunjuk Nabi dalam setiap episode kehidupannya. Nabi kalau mau keluar rumah apa yang diamalkan? Nanti sebelum keluar rumah pertama kali yang dilakukan apa? Coba angkat tangan, tak kasih hadiah yang bisa jawab. Ketika Rasul mau masuk rumah pertama kali yang diamalkan apa?
Coba angkat tangan. Santri, ayo santri. Santri mana santri? Santri jam segini tidur. Enggak, apa yang diamalin Rasulullah? Pertama kali mau masuk ke rumah istrinya. Nah, disebutkan dalam hadis Bukhari, bersiwak, ini hadiahnya buat antum. Anak kan enggak ngomong hadiahnya apa kan? Coba, Ana minta satu lagi ya, ini buat antum ini. Bersiwak dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha itu, Ibunda Aisyah mengatakan tidak pernah Rasul masuk ke rumah istrinya kecuali sebelumnya bersiwak dulu. Karena mohon maaf, Abdullah ibnu Abbas mengatakan, atau Abdullah ibnu Mas'ud, saya ingat saya Abdullah bin Abbas mengatakan, saya suka istri saya berhias untuk saya. Tapi di balik itu saya juga suka berhias untuk istri saya. Jadi harus seimbang, ini sunnah. Dan Rasulullah itu masuk ke rumah istrinya diawali dengan bersiwak. Tujuannya apa? Agar kemudian dia mendapati istrinya dan didapati oleh istrinya sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terbaik. Kalau kita kan enggak ya. Mole omah iku wis sing penting mole. Wis mbuh kelambine mambu keringet boy apa. Maka salah satu di antara sunnah itu kalau habis bepergian jauh enggak boleh langsung pulang. Kemana dulu? Berhenti di masjid dulu. Dan hikmahnya banyak. Kalau zaman dulu kadang-kadang enggak ada WA ya. Enggak ada WhatsApp ini. Iya apa? WhatsApp apa WhatsApp? WhatsApp ya. Kalau WhatsApp apa? WhatsApp. Nah, maka hikmahnya yang pertama karena tidak ada WhatsApp, tidak ada sarana informasi yang memadai, maka mereka tinggal di masjid supaya informasi kedatangannya sampai kepada istrinya. Lalu nanti istrinya di rumah bersih-bersih, dia masak-masak, dia siap-siap sehingga ketika suami datang itu langsung dalam keadaan bersih, menyenangkan. Hikmah yang kedua apa? Supaya suami juga bisa bersiap. Ini mau ketemu istri, tidak boleh sembarangan. Harus rapi-rapi dulu. Mungkin dia mandi dulu di masjid segala macam, dia bersihkan pakaiannya, dia pakai minyak wangi, sehingga si suami dalam keadaan bersih, si istri juga dalam keadaan. Nah ini loh yang menjadikan hidup kita indah itu yang ini. Karena apa? Yang kita contoh ini bukan orang yang baik ketika di rumah saja, enggak. Yang kita bakal tiru ini seorang manusia yang baik dalam setiap detik kehidupannya. Di rumah baik, sallallahu alaihi wasallam. Maka antum cari contoh yang lain rugi, tuas moco, api emek didik. Antum baca coba tokoh-tokoh dunia gitu. Mohon maaf ya, hatta tokoh Islamnya pun tidak kita jamin semuanya baik kecuali Rasulullah. Boleh jadi dalam manusia itu kan mesti ditanya ya, apa kelebihanmu? Sebut. Setelah kelebihannya selesai, tapi saya juga punya kekurangan. Kekurangannya apa? Saya tidak sabaran. Dan itu kekurangan ini tidak antum dapatkan dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita kalau mau taruhan, tapi tidak boleh, afwan ya. Tidak ada tokoh dunia sehebat apapun yang bisa dinukilkan darinya. Apa dinukilkan itu apa? Itulah pokoknya paham ya. Yang dinukilkan darinya dalam semua segi kehidupannya, tidak pernah, tidak ada kecuali Rasulullah. Sampai Rasulullah itu bentuk sendalnya para sahabat tahu kok. Dan itu penting, bukan tidak penting. Sampai disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala khusus dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Wah, itu cara duduknya Rasulullah, bagaimana Rasulullah ketika berjalan, sampai syurbannya Rasulullah, bagaimana Rasulullah pakai minyak rambut, itu diatur dan disebutkan semuanya. Karena apa? Setiap gerak-gerik kehidupannya pasti baik. Maka kemarin saya dapat dari grup WA, dan mohon maaf untuk teman-teman ini saya ingatkan, kalau nge-share hadis itu jangan sembarangan. Karena terkadang hadis itu tidak bisa di-share tanpa penjelasan. Iya kan? Cuma kadang-kadang teman-teman yang mulai ngaji sunnah ini karena semangat yang Masya Allah, dia kepingin sunnah ini segera tersebar gitu loh. Maka kreativitasnya dia itu diwujudkan dalam mencari hadis-hadis ringkas, kemudian dipasang di dalam flyer atau meme gitu, lalu disebar lewat media sosial. Dan ini mohon maaf lebih banyak mudorotnya dibanding manfaatnya. Contohnya saya kasih dua contoh begini. Contoh yang pertama,
Ada di antara teman kita ini ngaji sunnah, Masya Allah, semangat luar biasa. Dan semoga Allah istiqomahkan semangat itu. Amin ya Rabbal Alamin. Langsung keluarkan hadis Muslim. Ada di meme-nya itu gambar binatang lucu kecil sebesar kucing tapi diblurkan. Lalu di sana disebutkan hadis riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih. Dibilang apa? Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli kucing. Hadis ini dilepas begitu saja, dicolong, jeret keluar gitu, dilepas melalui media sosial. Dan antum tahu sendiri ya. Tapi Jogja saya tidak tahu ya. Media sosial marak juga di sini. Ini punya WA semua, ngerti WA? Oh ngerti, Masya Allah, dikira ngenyek nanti ya. Nah sudah, kalau media sosial ini tidak bisa direm, antum tahu tidak bisa direm. Keluar sekali itu gambar, antum keluarin sekali, itu bakal muter terus itu. Nyebar luar biasa. Jangankan itu, anak pernah nulis sesuatu kira-kira 4 atau 5 tahun yang lalu. Dan sengaja tidak anak kasih nama di bawahnya. Itu tulisan dalam sehari, balik ke HP anak lebih dari 5 kali. Padahal tadi subuh yang nulis anak yang nge-share anak dengan nama yang berbeda. Loh, tulisanku mang isu iki. Dengan nama fulan. Ini media sosial. Nah, maka tulisan semacam itu Rasulullah melarang jual beli kucing. Di-share, das keluar sudah. Setelah dikeluarkan tanpa penjelasan, dia tulis singkat hadisnya saja, riwayat Muslim nomor hadis sekian. Padahal masalah ini ulama itu menjabarkan panjang lebar. Tidak seringan itu, khawatirnya teman-teman sekalian, kalau hadis yang semacam ini dikeluarkan tanpa penjelasan, orang baca itu bukan orang alim, semuanya baca. Orang baru ngerti baca, orang tidak ngerti bahasa Arab mocor terjemahi tok yo dia bisa baca. Akhirnya apa? Dihukumi, oh berarti jual beli kucing haram. Berarti orang yang jualan kucing uangnya uang haram. Ini kan bahaya. Padahal mayoritas ulama mengatakan jual beli kucing ini hukumnya mubah. Loh, terus yang dimaksud hadis Muslim jual beli haram itu yang mana? Para ulama menjelaskan, maka itu loh, tidak bisa baca hadis itu tanpa penjelasan ulama. Yang dijelaskan oleh para ulama yang haram menurut hadis Nabi ini adalah kucing liar. Kucing yang antum nemu pinggir jalan tidak tahu punya siapa, itu mudaratnya besar kalau dijual, tidak tahu yang punya siapa. Antum pun tidak tahu kalau dijual manfaatnya apa, boleh jadi digiling jadi bakso nanti. Nah, tapi kalau kucing hias, jumhur ulama mengatakan boleh. Kucing hias seperti kucing Persia, kucing itu boleh. Nah, ini bahayanya kalau antum keluarkan tanpa penjelasan. Nah, yang kemarin terjadi di grup WA yang ana masuk di sana itu apa? Hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Nasai. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Hadisnya apa? Rasulullah melarang menyisir rambut illa ghibban. Ghibban itu berselang hari. Kecuali berselang hari. Sehari boleh, nanti sehari berikutnya jangan disisir. Maaf ya, ini cerita rambut. Hari berikutnya boleh lagi. Hari berikutnya artinya diselang-seling. Sehari disisir, sehari dibiarkan. Nah, ini hadirin, kalau tanpa penjelasan ya bahaya lagi. Dan keluarnya sama percis seperti hadis kucing itu. Tidak ada penjelasannya, cuma disebutkan gambar sisir, ada rambutnya, kemudian di bawahnya hadis itu. Nah, ini bukan berarti haram. Kalau antum lepaskan begitu saja, orang bertanya-tanya, loh terus nyisir rambut hukumnya ini apa? Haramkah? Atau sekedar makruh? Atau kemudian kalau sehari disisir, sehari dibiarkan boleh, tapi kalau tiap hari haram. Ini kan orang jadi bertanya-tanya. Nah, maka itulah hati-hatinya. Padahal yang dimaksudkan dilarang menyisir kecuali ghibban itu apa? Orang yang terlalu perhatian. Sampai tidak ada kegiatan kecuali rambut. Obatnya diucuk ke rambut. Kering dikit kasih minyak rambut. Itu yang tidak boleh karena tidak baik. Nah, maka yang perlu hati-hati yang semacam ini teman-teman sekalian ya. Nah, maka hadirin sekalian, kita kembali ke materi kita. Hidup indah atau hidup mulia dengan sunnah tadi. Tidak ada seorang manusia pun yang semua aspek kehidupannya tercatat. Kecuali siapa?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita tanya, kenapa kok sampai semua aspek hidupnya Nabi itu tercatat? Karena itu syariat. Dan kalau syariat tidak mungkin salah. Maka apapun yang antum dapati dari Rasulullah, misalkan para sahabat begitu ya, ngelihat Rasulullah melakukan apa saja, itu boleh disampaikan tanpa izin dari Rasul. Karena apa? Karena dijamin pasti baik dan pasti benar, dan tidak ada selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang begini hadirin, kenapa kalau kita mengikuti Rasulullah hidup kita pasti baik? Mau tidur, mau makan, sampai subhanallah, kalau kita mau lihat sekarang, semuanya subhanallah terbukti, semuanya terbukti. Yang kemudian makan sunnahnya itu pakai tangan, bukan berarti pakai sendok tidak boleh. Nah, yang seperti ini pun teman-teman harus paham dengan baik. Ojo kemudian saklek tekstual. Ini ada penjelasan fikihnya gitu loh, tidak sembarangan. Maka saya sampaikan kemarin di masjid Nurul Asri, itu saya sampaikan satu penjelasan mengenai hadisnya Imam Malik, dan ini pula diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya sahih. Rasulullah bersabda, "Ghuslul Jumu'ah wajib ala kulli muhtalim." Mandi Jumat itu wajib untuk setiap laki-laki yang sudah balik. Teks hadisnya apa? Rasul bilang mandi Jumat apa? Wajib. Perawinya Imam Muslim dan Imam Malik merawikan juga dalam kitabnya Al-Muwatta. Maka jangan bilang, oh Imam Malik tidak ngerti hadis ini. Tidak mungkin. Beliau perawinya dan sanadnya sahih. Tapi antum tahu, dalam mazhab Imam Malik, mandi Jumat hukumnya apa? Sunnah. Tuh ya apa Imam Malik ini ya? Beliau perawi hadis mandi Jumat wajib. Lah kenapa kok beliau katakan sunnah? Ngawur Imam Malik ya. Jangan-jangan Imam Malik tidak ngerti bahasa Arab ini ya? Apa perlu kita masukkan pesantren Al-Firdaus dulu ini? Kan tidak mungkin kita ngomong begitu. Masya antum diomongin keluar. Ngerti juga dia ternyata ya, antum tidak akan anak jual, aman. Ini liar dah ini. Atau jangan-jangan dia takut ya kita ngomong jual-jual, dia khawatir dijual gitu. Demo ke depan dia, jangan demo, haram. Sudah. Imam Malik bilang tidak wajib. Bahkan jumhur ulama mengatakan mandi Jumat sunnah. Mandi Jumat apa? Sunnah. Loh, terus hadis yang satu ini dikemanain? Nah itu loh, perlu penjelasan. Ada penjelasan fikih. Yang mungkin ada hadis yang lain yang menjadikan dari wajib turun menjadi sunnah. Atau ada penjelasan lain dari kata wajib itu menurut ulama fikih wajib itu apa? Kan begitu. Jadi tidak serta-merta bisa diambil mentah, tidak iso teman-teman. Cuma sayangnya pengajian kita sekarang ini pengajian praktis. Ngerti pengajian praktis? Wes pokoknya intinya ini. Ustadz bagaimana hukumnya ini? Intinya haram, Ustadz mangkesuan tambah bingung. Padahal sebelum Ustadz ini ngomong intinya, itu Ustadz sudah baca, mendapatkan penjelasan yang panjang, diberi kepada murid praktisnya gitu loh. Saya gak bingung, tak kayak inti nih. Yang jadi musibah ketika si murid ini pulang, intinya tok tadi disampaikan ke masyarakat, dia gak ngerti latar belakangnya apa, dalilnya apa, kurang lebih gak ngerti, pokok haram. Ini jadi masalah dan ini perlu kita jelaskan ke murid-murid kita. Supaya apa? Ketika mereka pulang tidak serta-merta, dijelaskan perlahan. Ini anak ringankan loh buat antum ya. Ringannya itu haram. Tapi kalau antum nanti pulang, jangan langsung bilang haram, ada penjelasannya. Ada latar belakang masalahnya. Ada keadaan yang menjadikan dari haram mungkin berubah. Nah, maka yang seperti ini perlu dijelaskan. Nah, maka hadirin sekalian, semuanya terbukti dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang diamalkan Rasul itu semuanya terbaik. Makan pakai tangan, terbukti tidak sekarang? Zaman Rasul dulu, subhanallah ya, itulah hebatnya para sahabat. Dan Allah itu tidak pernah salah pilih. Kamu ya tak pilih hidup di zaman Rasul jadi sahabat. Kamu tak pilih hidup di zaman Rasul meninggal tapi ketemu sahabat jadi tabi'in. Itu Allah tidak pernah salah pilih. Allah lihat dalam ucapannya Al-Imam Ibnu Taimiyah Syekhul Islam, Allah itu milih hati-hatinya manusia. Yang terbaik dikumpulkan bareng Nabi Muhammad SAW jadi para
sahabat dan hatinya sahabat gak kakean protes kayak kita. Maka ketika Rasul makan pakai tangan, mereka tidak tanya, kenapa pakai tangan ya Rasul? Kan enakan gaya godong gedang. Tidak ada lebih pisang di Arab ya. Pakai sendok tidak ada. Atau ketika Rasul mengatakan laler, laler di Jogja namanya apa? Oh sama, kok tidak kreatif antum ya? Lalat gitu ya. Lalat ini Rasul bilang kalau dia masuk ke makanan atau minuman kalian yang berkuah, kalau makanan berkuah, kalau minuman seperti ini, lalernya masuk, masukin langsung sekalian, cemplungin. Tapi setelah itu buang, jangan dimakan. Oh itu kadang-kadang kelebihan juga. Ini sunnahnya kena over ini. Kapok kan, kurang ajar mlebu. Nah, enggak begitu. Dan Rasul bilang apa? Masukin. Kenapa? Karena sayap yang satu mengandung racun, sayap sebelahnya apa? Penawarnya. Nah, kalau ini Rasul ngomong di orang-orang Yogyakarta kira-kira loh ya, akan ditanya, Rasul, itu racun sayap kanan, sayap kiri itu. Kedawan pikir gitu loh. Nah, tapi para sahabat tidak pakai sami'na wa ata'na. Nah, karena para sahabat ini tidak banyak protes, akhirnya banyak hadis tersampaikan. Coba para sahabat banyak protes, ini Rasul ngeladeni tok protes dalam satu masalah, hadis yang lain tidak keluar akhirnya. Nah, tapi itulah hikmahnya ya, terbukti sayap laler, satu racun, satu penawar, terbukti tidak? Terbukti. Yang membuktikan orang Islam apa orang kafir? Maaf, tidak boleh ngomong kafir ya. Yang membuktikan orang Islam apa orang non muslim? Orang kafir. Islam itu menang terima sami'na wa ata'na. Wis oh iku urusane wong kafir iku neliti. Kene sing modal yakin rek. Iman niki. Loh. Ya seharusnya kalau bisa neliti teliti dong kan begitu. Terbukti kemudian tidur miringnya ke sebelah kanan. Terbukti baik enggak? Zaman dulu enggak ada penelitian, enggak ada. Maka antum kalau mau tahu Asy-Syaikh Abdul Majid Az-Zindani hafizahullahu taala masih hidup sampai sekarang. Abdul Majid Az-Zindani. Beliau ini rektor Universitas Al-Iman di Yaman sana. Cuma ketika Yaman dikuasai Syiah Houthi, ini yang pertama kali dihancurkan. Guru-gurunya dibunuh, perpustakaannya dibakar. Na'udzubillah, Syiah ini jahat sekali. Antum hati-hati sekali ya. Jangan kasih angin seger sama Syiah. Hati-hati. Akhirnya kampusnya Syekh Abdul Majid Zindani dihabisin. Akhirnya mereka pindah dan bergabung di universitas namanya Ar-Rayyan di Mukalla sana. Nah sudah, Syekh Abdul Majid Az-Zindani ini tahun awal-awal 90-an, bahkan sebelum itu dipekerjakan oleh kerajaan Saudi Arabia. Untuk apa? Khusus meneliti biologi Al-Quran. Dan ada bukunya. Meneliti apa? Biologi Al-Quran. Karena beliau ahlinya di situ. Meneliti tentang madu. Jadi hati-hati. Madu itu minumnya tidak sembarangan. Atau seperti yang di videonya Ustadz Dzulqarnain itu. Apa? Iya Ustadz. Siapa yang Ustadz akhir zaman itu siapa? Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ya. Yang tidak selalu seperti itu. Tidak. Ada caranya ketika sakit ini cara minumnya bagaimana mungkin. Nah itu ditulis dalam kitabnya Syekh Abdul Majid Az-Zindani. Hafizahullah ta'ala. Nah salah satu yang menarik dari beliau itu apa? Kira-kira tahun 90-an itu beliau mengundang semua ahli kandungan seluruh dunia. Difasilitasi oleh kerajaan Saudi Arabia. Untuk apa? Untuk ditantang mana yang lebih hebat, mana yang lebih tepat untuk pengistilahan tumbuh kembangnya janin dalam perutnya seorang ibu sampai lahir. Jadi ketika baru ketemu sel sperma dengan ovum namanya apa, nanti ketika mulai menempel di dinding rahim namanya apa, ketika mulai bergerak menjadi segumpal daging namanya apa, itu ditantang, diundang semua. Subhanallah, apa yang terjadi? Diundang, mereka suruh presentasi dulu. Apa. Sudah. Setelah mereka ahli kandungan presentasi semua namanya ini, itu pun mereka khilafiyah gitu loh ya. Jadi ilmu kedokteran pun ada khilafiyah. Menurut kami namanya ini, enggak bisa. Kalau dokter Jerman bilangnya ini, enggak bisa. Dokter Inggris ngomong khilafiyah. Setelah mereka semuanya selesai, Syekh Abdul Majid Az-Zindani hafizahullah taala menjelaskan tumbuh kembang perkembangan janin ini secara istilah Al-Qur'an dan istilah As-Sunnah. Salah satu yang dipakai itu hadis Arba'in Nawawi mengenai Rasulullah menjelaskan mengenai
nanti setelah 40 hari ditiupkan, setelah 120 hari ditiupkan ruh, kemudian nanti perkembangannya begini sampai lahir. Langsung ahli janin dunia ini bilang apa? Ini yang paling baik ini. Ini sing paling pas, sing paling tepat ini. Lalu Syekh Abdul Majid Az-Zindani mengatakan ini saya ambil dari siapa? Dari orang yang sudah ngomong 1400 tahun yang lalu. Dokter-dokter itu tidak percaya, tidak masuk akal, tidak bisa. Ini alat untuk ngelihat kandungan itu baru keluar berapa tahun belakang. Lalu mana mungkin orang yang tidak punya alat dalam keadaan 1400 tahun yang lalu sudah bisa ngomong, ada darahnya, ada pertemuan sel ovum dan sel spermanya, ada kemudian perkembangan dibungkus pakai tulang, kemudian tulang dibungkus pakai daging, nanti daging dibungkus. Itu tidak masuk akal katanya dokter. Kemudian Syekh Abdul Majid Az-Zindani menunjukkan Qur'annya, ditunjukkan sunnahnya. Antum tahu dari banyak dokter yang datang itu masuk Islam enggak? Tidak masuk Islam. Itulah mahalnya hidayah ini. Itu mahalnya hidayah. Mereka sudah tahu depan mata bahwa ini yang terbaik, ini yang paling benar. Tapi karena hidayah tidak Allah berikan, tidak masuk Islam. Nah, maka artinya dari sini semua yang Rasul telah sampaikan itu terbukti terbaik. Maka kalau kita umat Islam masih ragu, waduh, kenemenan, keterlaluan sudah. Maka kita ini wes tidak usah kakek neliti lah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya. Wes pokok Rasul amalkan apa, lakukan, pasti baik. Tidur miring ke kanan, terbukti. Supaya karena apa? Karena paru-paru kita ini di sebelah mana? Jantung kita di sebelah mana? Sebelah kiri. Cek gak kependak, sehingga ketika antum tidur yang sampai 12 jam itu, berapa jam? 12 jam. Kok lega temen turun ya? Ya tidur kita 5-6 jam sampai 8 jam itu tidak memberatkan kerja jantung. Padahal Rasulullah tidak ngerti zaman itu. Cuma Rasul amalkan karena bimbingan wahyu. Nah, maka hadirin sekalian, tidak ada hidup yang terindah kecuali dengan mengamalkan sunnah. Pembukaan itu waktu nanti ya. Nah, sekarang kita akan sampaikan kenapa kemudian hidup dengan mengikuti sunnah Nabi itu hidup yang indah, hidup yang baik, hidup yang mulia. Karena yang menjamin langsung adalah Allah. Jadi antum kalau ditanya, kenapa ente ikut Rasul? Bahkan sampai sak jenggot kok elok, apa urusan jenggot mbok elok iku lho. Kadang-kadang kalau orang lebay kan begitu ya. Bayangin sampai jenggot kita itu loh, mereka rame gara-gara jenggot. Ini jenggot saya. Istri saya aja tidak protes kok, iya kan? Malah seneng dia. Waduh bang, masya Allah bang. Kalau ada jenggotnya ini bang, tidak usah saya ceritakan di sini, tidak baik nanti. Nanti antum pulang kepingin jenggotan kabeh akhirnya ya. Cuma mereka aja yang usil gitu loh. Dan kadang-kadang yang jenggotan pun juga usil juga. Ini kadang-kadang harus seimbang kita. Sing jenggotan ini kadang-kadang ndelok wong sing gak jenggotan kan ya usil, dicekel. Ya Allah, kepreset. Lunyu nih rek. Sudah, tidak usah saling usil gitu loh. Sudah lah, bismillah. Kita amalkan saja mana yang penting buat kita, mana yang kita yakini itu terbaik. Nggak usah usil sama orang lain. Ini gak duwe jenggot dengan dicekel. Set, waduh, kok lunyu iki lek laler mencolok rene kira-kira kepreset lho iki. Wis lunyu ini masya Allah, tambah kok kayak minyak segala macam. Nggak usah begitulah ya. Nah, sudah, maka kenapa? Karena langsung yang menjamin adalah Allah. Nanti antum pulang, antum lihat dalam suratul Ahzab ayat 21 ya. Dan ini ayat sering kita baca. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Lihat ini. Dan kalimat uswatun hasanah ini untuk santri insyaallah mengerti, atau untuk teman-teman yang belajar bahasa Arab insyaallah ngerti. Uswatun hasanah ini Allah bukan pakai isim ma'rifat, tapi Allah pakai isim nakirah. Dan nakirah itu artinya apa? Nakirah itu artinya tidak sesuatu yang spesifik, sesuatu yang masih bersifat umum. Jadi ketika Allah katakan telah ada untuk kalian di dalam pribadi Rasulullah, di dalam diri Rasulullah, suri tauladan yang terbaik. Artinya apa? Suri tauladan ini tidak jelas apakah di rumah tangganya, apakah di dalam perpolitikannya, apakah di dalam berkeluarganya, apakah di dalam bertetangga. Tidak ada. Artinya apa? Ya semuanya itu baik. Allah katakan laqad kana lakum, untuk kalian ini loh. Di dalam diri Rasulullah itu suri tauladan yang terbaik.
dalam rumah tangga, Rasul terbaik. Maka hadisnya apa? Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah siapa di antara kalian yang paling baik kepada istrinya. Itu ukuran orang itu baik apa? Traktir, kalau punya utang dibiayai, tidak usah dibayar, teman salah gitu ya. Ini pondok tahfidz ini salah yusinana ya, maaf ya. Salah, karena apa? Orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan antum itu orang terdekat. Nah, orang terdekat selain orang tua siapa? Yo istri yang tiap hari datang. Maka Rasulullah ketika memberikan takaran kebaikan, itu bukan baik ketika di luar rumah. Orang ketika baik di luar rumah jaim, ngerti jaim? Jaga image, khawatir konangan tonggo. Lo mosok ustaz lek melaku koyo ngono. Nah, jaim di luar rumah. Tapi kalau di rumah, antum bisa jaim sama istri mungkin sebulan pertama, mari rabi, sebulan pertama jaim. Bangun, wis adzan subuh, kaget, istriku kenapa tidak dibangunin ini? Manten anyar. Anak biasa tahajud loh 60 rakaat loh ini. Waduh ini kelewatan izin pertama padahal gak tahu tahajud blas. Cuma gara-gara dikenal ustadz, bangunnya adzan subuh jaim sama istri. Tapi jaimnya ini kalau sama istri bertahan berapa lama? Paling saulan hilang jaimnya sudah. Konangan aslinya ya. Nah, maka orang itu kalau baik di depan istrinya baik, itulah orang baik. Kalau dia jahat depan istrinya, yo itu asli, perangai aslinya di situ. Maka lembutnya hadis Nabi ini lihat. Lembut bukan dalam artian sifatnya lihat, tapi lembut itu artinya maknanya itu dalam gitu loh. Sampai ketika Rasul bilang baik, itu bukan baik ketika di luar, bukan. Tapi Rasul bilang apa? Khairukum li ahli. Maka Syekh Utsaimin katakan apa? Yang kami sayangkan dalam syarah Riyadhus Shalihin, beliau bilang banyak orang itu baik ketika di luar rumah tapi dia tidak baik kepada istrinya. Nah, kemudian Rasul bilang apa? Wa ana khairukum li ahli, dan aku ini orang yang paling baik di antara kalian. Orang yang paling baik di antara kalian kepada istrinya, ya aku ini. Karena Allah yang katakan, untuk kalian di dalam diri Rasul ada suri tauladan yang maka antum lihat di rumahnya pasti baik, pasti baik. Nah, kalau para ustadz itu kadang-kadang kalau memberi nasihat rumah tangga baik, rumah tangganya belum tentu. Nah, kalau memberi nasihat, antum rumah tangga harus begini loh ya. Istri itu kalau cerewet, diemin, jangan didengerin. Antum bilang aja, ya kamu yang benar, ya. Maka banyak di antara kita ini kalau sudah kena istri itu bahasa kasarnya goblok dadak gitu loh. Ngerti goblok dadak? Kena istri, bang, langsung ini lek ceramah masya Allah pak, takbirnya mengalahkan dalilnya. Allahu Akbar, kalah dalilnya, takbirnya wake. Bang, takbirnya hilang, ganti subhanallah, langsung kalem iki. Nah, maka ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka Allah katakan, tapi ingat dalam ayat ini bisa memahami kebaikan yang muncul dari pribadi Rasul itu ternyata tidak semua orang. Tidak semua orang. Allah beli syarat. Syaratnya apa? Kalau mau menjadikan Rasul sebagai suri tauladan terbaik dan betul-betul bisa meneladani Rasul dalam kehidupan sehari-harinya, mulai tidur, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan ketika tidur. Dan mohon maaf, waktu terpanjang yang kita habiskan di dunia ini itu waktu tidur. Terpanjang waktu kita ini habis buat apa? Tidur. Sebagian kepotong makan, apalagi makannya di kafe. Walah wis, coba mangan di pinggir rembong pecel gitu. Kalau Jogja bukan pecel ya. Kalau Kediri pecel, Jogja apa? Gudeg ya. Coba mangan di pinggir rembong gudeg itu seperempat jam hari gara-gara di kafe. Ndang metu eman-eman, enggak ini enak iki. Kursinya api, akhirnya 2 jam, wis turune 8 jam, mangan 2 jam, 10 jam tek. Sisanya berapa kalau 24 jam? 14 jam. Jadi bilanglah tidur kita ini 8 jam gitu ya. 1/3 dari 24 jam. Artinya kalau umur antum 60 tahun meninggal, maka tidurnya tok berapa tahun? 20 tahun, bayang no. Nanti apa ndak kaget di hari kiamat seperti tadi dibilang,
Ketika catatan amal diberikan, dibuka. Loh, turu. Loh, kok turu kabeh ya Allah? Iya, kok turu tok garai. Loh, mosok sampai 20 tahun anak turu. Iku lebih jane, cuma tak longi didik, tak kei bonus. Loh, ya subhanallah. Ini eman-eman. Maka kalau tidur kita tidak sesuai sunnah, itu tidur tidak bernilai ibadah. Eman, maka bagaimana biar 20 tahun tidur ini, tapi tulisannya pahala. Lakukan tidurnya sesuai dengan sunnah. Nah, maka Allah katakan tidak semua orang bisa mengambil. Maaf ya, saya satu hadis ini aja. Saya nulis 2, cuma satu hadis saja belum selesai. Satu ini aja kita sampaikan. Tidak semua orang bisa mengambil Rasul sebagai tauladan terbaik. Tidak semua orang bisa. Tidak semua orang. Dan kita minta sama Allah kita diberikan kemampuan. Amin ya Rabbal. Dan berat. Minta sama Rasul, minta sama Allah, terus minta sama Allah. Ya Allah, mudahkan ya Rabb. Ya Allah, beri taufik ya Allah. Ya Allah, beri kemampuan ya Allah. Ya Allah, ringankan ya Allah. Terus minta sama Allah. Karena kalau cuma mengandalkan ilmu, subhanallah ya, ilmu kita ini tidak jamin kita untuk mengamalkan sunnah. Kalau mengandalkan kumpulan, oh teman-teman anak ini kajian sunnah semua loh, tidak jamin. Teman-teman ngaji sunnah itu banyak yang kalau sudah punya utang ya gak bayar ya akeh. Loh iya, malah paling angel nagih itu loh. Kenapa? Ngerti dalil. Ketika ditagih, akhi, antum tidak tahu dalil memudahkan orang Islam. Waduh, nagih utang didalili memudahkan orang Islam. Nanti berikutnya nagih lagi, akhi, antum tidak tahu ya, Rasulullah cerita dalam hadis Riyadhus Shalihin itu, seorang laki-laki yang suka ngutangin orang, ketika jatuh tempo utangnya diikhlaskan. Tidak tahu antum hadis itu. Ya Allah, metu mana dalilnya? Akhirnya tenagih ping telu ya wedi mana? Akhirnya kita sindir lewat status. Kita sindirnya apa? Kiamat itu datangnya hari Jumat. Maka sebelum Jumat lunasi utangmu. Disindir bales-balesan, ayo kuat-kuatan dalil lah wis ayo. Jadi kalau utang sama ustadz itu ya medeni loh ya. Nyindirnya dalil gitu loh ya. Nah, sudah, maka Allah bilang untuk siapa? Rasul jadi suri tauladan terbaik itu untuk siapa? Allah bilang liman kana yarjullah. Yang pertama, untuk orang yang memang harapannya dia itu cuma ridhonya Allah. Itu yang pertama, syarat untuk antum bisa berbahagia dengan sunnah itu, untuk antum bisa ringan mengamalkan sunnah itu, kan tidak semua sunnah itu ringan loh ya. Tidak semua sunnah itu ringan. Termasuk sunnah itu pakai tongkat ketika jalan. Sunnah, dan mohon maaf kita perlu jujur ya, kita belum mampu mengamalkan itu pakai tongkat, walaupun ada penjelasannya, cuma intinya itu sunnah. Coba sekarang kalau ada orang jalan pakai tongkat, oh gitu sudah. Atau kalau enggak gitu dibilang, lek bebek endi lek, katanya angon bebek talah. Loh, sampai seperti itu. Saya punya teman di Kediri, orang baik, masya Allah, suka mengamalkan sunnah dari segi tampilan luar, masya Allah baik. Dan kita harapkan tampilan luar itu akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi dalamnya, dan tidak apa-apa. Yo lakukan apa yang antum mampu dulu ya. Maka teman-teman ini juga jangan terlalu ngenyek uang lah. Dia baru mampu dari pakaian, yus biarin, dukung dulu, jangan walah pakaian itu ngomongi gak, lo jangan, biarin. Karena tidak semuanya memiliki kemampuan yang sama, nanti akan bertahap gitu loh. Nah, paham ya sampai sini. Nah, sudah, teman saya ini Jumatan pakai gamis putih, surbane putih, guys selendang di sini hijau. Masya Allah kan, wis masya Allah wis rapi. Dan Rasulullah itu kalau Jumatan rambutnya klimis. Itu dia pakai minyak rambut. Itu jenggotnya ini dikasih minyak yang bikin jenggot itu mengkilap gitu loh. Gilap kan ada, dan itu tidak apa-apa, bagus, dikasih duhun namanya. Sudah, dan semangat Pak, berangkatnya jam 09.00. Dan dia karena niat untuk mensyiarkan sunnah ini, baju putih, surban, selendang hijau ini, karena dia niat mensyiarkan, gak numpak sepeda motor nang masjid, melaku dari rumah sampai perempatan ada tukang becak. Dan ini kisah nyata, saya tidak bohong-bohong, ini bukan kaleng-kaleng, ini asli ini. Sudah, tapi jangan bilang tuman loh, untuk metutu tuman jangan. Sudah sampai perempatan jalan ada tukang becak, tanya, "Beb,
Karnaval dendi beb. Bayangin antum, ini niat ngamalkan sunnah dikira kate karnavalan, pura-pura jadi di Ponegoro gitu loh karepe. Nanti cari kuda tinggal naik. Dibilang, "Loh, dikira karnaval, Jumatan." Gak keliru dah lah beb, jam 09.00 beb jadi. Akhirnya gak iso ngomong. Dia akhirnya bilang, "Wis berikutnya nanti pas sepeda motor wis timbang dadi tontonan," katanya. Nah, ini berat, ternyata mengamalkan sunnah itu tidak semudah yang dibayangkan. Karena apa? Allah bilang tidak semua orang bisa. Allah bilang syarat pertama, liman kana yarjullah, untuk orang-orang yang memang yang dicari itu apa? Ridhonya Allah. Yang dia harapkan itu ridhonya Allah. Maka cacian manusia yo minggir Pak, gak ngefek blas. Oi, banjir tak lah? Babano banjir. Sing tak cari bukan teriakan banjir dari kamu ini. Yang tak cari bagaimana dengan pakaian ini saya mengamalkan sunnah, yang dengan sunnah ini saya dapat pahala, dengan pahala insya Allah pantas nanti masuk. Bapak anu banjir tak sakarepmu banjir, ojo banjir banyu, banjir gede tetap ngini. Oh gitu misalkan ya. Sudah, maka berat. Maka Allah bilang hanya untuk orang yang memang tujuannya itu Allah, yang diharapkan hanya ridhonya Allah. Maka kalau orang yang dicari ridhonya Allah, wah jalan Pak. Ndak ati toleh kanan toleh kiri. Ini jenggot dawa, istri bilang, "Aduh bang, ndekno titik talah bang. Ketahuan temen-temen yo ketok kopros." Lu bayangin, ini yang ngomong bukan orang lain loh ini. Orang yang tiap hari tidur sama kita diwara kopros. Ya Allah, masuk ketok kopros ya Dek? Kan ndak ya, pantes ya. Diwara kopros. Kedoan didik ta bang, sing rapi ngono lho bang, sing koyo Abdurrahman Sudes gitu loh katanya. Oh ya beda rek, kono lahir wis ganteng itu ya. Dan si Abdurrahman Sudes itu jenggotnya memang pantes. Dan mohon maaf ya, sebagian yang kami tahu tentang Imam Masjidil Haram, Imam Masjidil Haram itu punya salon pribadi. Tuh iya, tuh kalau mau tahu, antum tanya di Batu sana, ada namanya Ustadz Zain Abu Kautsar. Pernah diundang orang Arab nikahan, dia diundang untuk ngaji. Namanya Ustadz Zain Abu Kautsar. Dan sebelum acara akad nikah itu, sehari sebelumnya, itu diajak masuk salon, mulai ngelimis no rambut, bentuk jenggot. Jadi mereka itu ya terlepas hukumnya apa, merapikan itu sampai ke haram atau sekedar sunnah atau sekedar makruh itu terlepas, mereka punya pandangan masing, tapi yo memang rapi gitu loh. Lah kita ini melbu metu masjid kena matahari panas, kumus-kumus, ruangan tanpa AC, maaf loh bukan nyindir loh, dah. Ya jadi yo pantes lek kopros itu ya rodok pantes dulu. Cuma memang berat karena apa? Yang nolak itu bukan orang lain. Siapa? Orang rumah. Dan ketika ada seorang lanjut. Syarat kedua, yang pertama yang diharapkan hanya apa? Ridhonya Allah. Maka mengamalkan sunnah itu ringan. Yang kedua, wal yaumal akhir. Selain yang dia cari ridhonya Allah dengan mengamalkan sunnah tadi, gambarannya dia ketika mengamalkan sunnah itu bukan dunia. Ingat ini hadirin. Kalau antum mengamalkan sunnah, gambaran antum dunia ya ndak nyocok, diguyu be uang. Mengamalkan sunnah hitungan donya diguyu. Lo ya apa? Wong sunnah itu habis subuh ndak boleh langsung pulang. Duduk sampai apa? Syuruk. Setelah syuruk tunggu berapa menit? 10 menit. Ini sudah lebih ini ya. Maaf loh. Jangan ndak apa-apa. Liani apa-apa itu. Nah sudah syuruk. Setelah syuruk sholat 2 rakaat baru pergi. Kalau orang hitungannya dunia, lo eman waktu ente Pak. Metuwa bo'o. Bukaan tokomu, bedakmu bukaan. Lak wis ana wong moro, payu. Timbang itu makanya enggak bisa kalau hitungannya dunia. Orang mengamalkan sunnah itu hitungannya harus akhirat. Harus apa? Akhirat. Loh, kalau saya mati sekarang, ya apa akhiratku? Itu yang mendorong kita untuk mampu mengamalkan sunnah. Jadi indah gitu loh. Yang ketiga, wa dzakarallaha katsiran, dan banyak-banyak mengingat Allah. Orang yang banyak mengingat Allah itu mengamalkan sunnah ringan. Nah, sekarang sebagai penutup, wes ini karena pembukaan ini baru pembukaan loh ya. Penutup begini,
Apa sih indahnya mengamalkan sunnah itu? Apa indahnya? Asy-Syaikh Muhammad Amin Asy-Shinqiti, Asy-Syaikh Muhammad Amin Asy-Shinqiti, penulis kitab Adwaul Bayan, ya. Yang ini oleh para ulama dibilang apa? Ini kitab tafsir yang ditulis oleh ulama mutaakhirin, tapi isinya seperti yang nulis ulama salaf. Saking masya Allahnya tulisannya Asy-Syaikh Muhammad Amin Asy-Shinqiti, luar biasa tulisannya. Antum buka itu Adwaul Bayan fi tafsiril Quran bil Quran, menafsirkan Quran dengan Quran. Jadi ayat ini digabungkan dengan ayat yang lain. Kalau kita tidak nutut lah, kita mau coy mungkin sampai mati tidak khatam itu. Nah sudah, beliau bilang apa? Untuk rumah tanggamu baik, kamu cuma perlu 3. Tidak usah neko-neko. Untuk rumah tanggamu baik, kamu cuma perlu berapa? 3. Salah satunya sunnah nanti. Nomor 1, meniatkan nikah itu untuk ibadah. Nomor 1 itu. Jadi niatkan nikah itu untuk apa? Ibadah. Sehingga ketika nanti ketemu ndak enaknya, antum bisa sabar dan itu bernilai pahala. Karena apa? Diniati ibadah. Ketika istri cerewet kayak radio gak pas frekuensinya itu, gembresek gitu ya. Gembresek itu jarno, rungokno to itu. Semakin antum panjang mendengarkan, semakin banyak pahala antum dapat itu. Engko lah istri selesai, wis kan suwe menang-menang dhewe ya. Kan gak mungkin atau terus bahannya kan yo entek suwe-suwe ya. Ketika selesai tanya, wis mari Dik. Ya apa sih Bang? Terus nasi. Iya. Nanti diem lagi, wis mari. Ya wis timbang kesel ya. Nah ya wis alhamdulillah. Ya kita hitung-hitung Bang wis sak jam kurang 2 menit. Coba kok ganep 2 menit iki pahalane tambah akeh iki Bang. Akhirnya kan bingung-bingung dhewe dia ya. Nah sudah, maka yang pertama niatkan ibadah. Kenapa hadirin? Karena orang yang meniatkan rumah tangganya untuk ibadah, itu insya Allah sama Allah pasti ditolong. Karena Allah tidak akan melepaskan orang yang berniat ibadah, ditolong sama Allah. Ada ndak enaknya, sadar loh ibadah itu gak enak tok rek ya. Ya ono gak enak. Maka ketika antum niati ibadah muncul tidak enak dalam rumah tangga, itu biasa. Lihat Rasulullah, nanti biar singkat. Yang kedua, kuatkan takwanya kepada Allah. Kuatkan apa? Takwa. Karena rumah tangga kalau tidak ada takwa tidak bisa. Karena semua urusan itu selesai, semua urusan itu mudah, semua urusan itu akan keluar solusinya itu dengan takwa. Ya kan surat At-Tolaq ya. Ini kan pondok tahfidz, saya ngomong tidak berani, nanti menggarami lautan saya nanti di sini ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, dan seterusnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, wa nu'zim lahu ajra, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Segala macam urusannya mudah, Allah berikan rezeki, Allah berikan jalan keluar. Nah rumah tangga kita ini sumber masalah. Maka kalau tidak kuat takwanya, ya akan bertumpuk itu masalah. Nah terus takwa itu apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Maka di rumah itu jadikan sarana terbaik untuk kita mentaati Allah di sana. Jadikan rumah kita itu tempat yang paling ideal untuk mengamalkan sunnah Rasul di sana. Maka apapun yang mendatangkan murkanya Allah, keluarin dari rumah. Gambar-gambar yang tidak benar keluarin, ini mengundang murka ini, dan artinya tidak takwa. Kalau antum tidak takwa, rumah tangganya sama Allah tidak ditolong. Berat, itu yang kedua. Yang ketiga beliau apa? Ini yang sesuai dengan tema kita. Tarassum. Tarassum itu apa? Rasem itu gambar ya. Arsumu jabalan. Al-jabala, saya menggambar gunung. Rasem. Maka tarassum itu memunculkan gambaran. Hadyun Nabi fi baitihi. Itu harus ada gambaran rumah tangga Nabi di rumah tangga kita. Itu baru bahagia hidup antum. Sekarang lihat contohnya begini. Rasulullah kemarin saya di Araya sana ada pertanyaan, Ustadz, apa rumah tangganya Nabi tidak ada masalah sih Ustadz? Kok ceritanya itu bahagia banget? Saya bilang ya Anda bacanya kurang lengkap, saya bilang. Justru rumah tangga Nabi itu gambaran masalah. Loh kenapa? Karena dengan masalah-masalah ini nanti ketika umatnya punya masalah bisa merujuk bagaimana masalah ini ketika masuk rumah tangganya Nabi menyelesaikannya bagaimana. Maka itu kenapa istri Nabi banyak, dan mohon maaf bukan nafsu bukan.
Supaya kita ini punya gambaran, kalau dapat istri cantik seperti apa, kalau dapat istri yang pinter masak seperti apa, kalau dapat istri, kan itu gambaran rumah istri-istri yang ada. Maka Rasul punya semua itu. Jok khawatir antum lihat cari istri cantik. Lihat Sofia radhiyallahu taala anha, bagaimana Rasul memperlakukan Sofia di hadapan istri yang lain. Tapi ini antum susah. Kalau istrinya cuma satu ya angel. Jadi step by stepnya harus jelas gitu loh. Tingkatkan dulu dari satu menjadi dua. Oh, mulai guyu lek ngene. Kuat mang merengut ya. Sudah tingkatkan satu jadi dua, baru nanti akan muncul gambaran itu muncul. Nah, sekarang bagaimana ketika rumah tangga kita ingin baik, munculkan kesan rumah tangga Nabi di sana. Sekarang ketika di rumah tangga Nabi tidak ada makanan, itu masalah bukan? Masalah. Ya apa rumah tangga tidak ada makanan? Masalah itu. Tapi kemudian Rasulullah menyederhanakan masalah ini jadi selesai dan jadi pahala. Masalah berbuah pahala sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah itu, ini dengerin, ini intermezzo. Datang ke rumah istri-istrinya sehari berapa kali? 2 kali. Pertama, ba'da subuh seperti ini. Itu keliling Rasulullah. Rumah istri yang pertama kali didatangi, itu istri yang jatahnya terakhir paling lama kemarin. Itu yang pertama kali datang ke sana, ngobrol, ya makan sedikit, tanya ada perlu beli apa, Rasul beliin. Nanti Rasul balik ke sana baru pindah ke istri kedua sampai seterusnya. Itu datang yang pertama. Datang yang kedua, ba'da sholat asar. Sampai menjelang maghrib. Kalau waktunya luas, digilir satu persatu. Dan berhenti di rumah istri yang nanti malam jatahnya dia. Kalau waktunya tidak banyak, itu maka Rasul kumpulkan di rumah satu istrinya. Songo itu ngelumpuk kabeh, Anda bisa bayangkan alangkah indahnya gitu kan. Kita tidak usah 9 lah, 4 itu kelompok no kabeh itu. Dan kalau kita tidak susah, bikin grup WA aja beres. Sore ini di rumah yang pertama ya. Besok sore di rumah yang ketiga, nanti yang bikin makanan istri kedua. Itu indah Pak, coba Anda lah. Maka dalam pepatah Arab itu dibilang laisa man sami' kaman ra'a. Tidak sama orang yang mendengar dengan orang yang ngelihat, itu tidak sama. Dan saya rubah pepatah itu sekarang. Antara orang yang mendengarkan tidak sama dengan yang mengamalkan. Coba Anda lah. Lah ketok enak tiba ega ngono lho. Berat Pak. Nah sudah, kalau waktunya sempit dikumpulkan di salah satu istrinya sore itu. Lalu apa yang terjadi? Itu berbincang, dikasih tausiah, ditarbiyah, diberitahu. Nah suatu hari ketika pulang subuhan, Rasul masuk ke rumahnya Ummu Salamah dalam keadaan perut lapar. Namanya Pak tarik marit turu, tahajud, subuhan, duduk sampai syuruk, sholat 2 rakaat baru pergi. Ya apa gak luwe ya? Sampai rumah Ummu Salamah tanya, "A'indaki syai'?" Ada ndak sesuatu yang bisa dimakan? Dan Rasul ndak spesifik. Anu ya, gulai kambing ono. Ndak pakai begitu. Rasul bilang bubur kacang hijau ada. Atau bahkan bilang bubur ayam Jakarta ada. Ndak, Rasul bilang apapun sudah, syai'un. Sesuatu apa, yang penting bisa dimakan apa? Ya, entah kurma atau roti kering atau apalah. Apa jawabannya Ummu Salamah? Ma indana syai'. Ndak ada apa-apa yang bisa dimakan. Hujan. Tambah gak usah mulai, wis tambah enak wis. Ndak ada Rasul, ndak ada yang bisa dimakan. Ndak ada yang bisa dimakan. Masalah ini ndak pakai panjang, Pak. Coba istri kita, ya apa sih? Tak kei wingi 400.000 wis entek. Kok gaya arisan baleng iki ya? Ndak pakai begitu. Karena di zaman Rasul juga ndak ada cerita arisan istri Nabi, la haula wala quwwata. Ndak ada begitu. Rasul bilang apa? Kalau ndak ada makanan, idzan ana shaim. Kalau begitu saya puasa, aman. Masalah jadi pahala. Coba, ini kalau Anda lakukan sunnah Nabi. Kemudian kalau istrinya cemburu, masyhur kan ceritanya kan? Ibunda Aisyah cemburu ketika harinya Ibunda Aisyah, Sofia ngirim makanan. Dan Sofia ini terkenal apa? Terkenal cantik, pinter masak, lengkap sudah. Dan Sofia ini kaya, bapaknya pembesar Yahudi, kaya. Coba kurang lengkap apa? Ayu, pinter masak, soge. Kalau ada bolehlah ditawarkan ya, nanti siapa tahu cocok. Cantik, kaya, pinter masak. Dan Ibunda Aisyah itu salah satu yang muncul dari itu, ndak terlalu pandai masak, ndak. Yo masak iso cuma pinter ndak gitu loh. Seperti istri-istri kita, yo masak iso, pinter ndak. Sudah, kok istri-istri
seperti istri kita. Nah sudah, datang di rumahnya Ibunda Aisyah, mentang-mentang Ibunda Aisyah tidak bisa masak, Sofia kirim masakan, panas ini, normal ya. Itu lek diempet-empet ngono iso ngene ndredeke tuk 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 tuk. Ndredeke sampai nemen, Pak. Wis ditahan dan tidak mungkin tidak nahan diri. Cuma namanya perempuan kadang-kadang pertahanannya juga jebol gitu loh. Langsung itu makanan ditampel. Deres, Masya Allah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma hawalaina la alaina. Buang, prak. Buang, das. Pecah itu piring. Makanannya tercecer. Ibunda Aisyah masuk, yo normal, wis kadung isin gitu loh ya. Kalau bahasa kita bahasakan dengan bahasa kita, wis kadung isin. Masuk ke dalam, Rasul ndak ruwet, ndak ruwet. Rasulullah itu orangnya ndak suka ruwet-ruwet. Lihat strategi komunikasinya Rasulullah. Istri yang seperti itu, Pak, sudah hancur, malu dia di hadapan sahabat yang datang itu, malu sudah. Gak tambah dipermalu, dibelani. Rasul bilang apa? Gharat ummukum, itu ibu kalian sedang cemburu. Selesai itu tok. Dibelani, sedang cemburu dia, biarin. Dan perempuan kalau cemburu, lek piring tok sing pecah sik lumayan. Iya. Belum kepala Anda yang pecah sik bagus itu. Kalau dia bawa martil gitu, Mas, jeret, oh, baru buyar itu. Nah ini pecah. Setelah itu oleh Rasulullah makanannya dikumpulkan, dibagi kepada para sahabat. Setelah selesai, Rasul masuk. Dan dalam hadis Anas bin Malik, Rasul tidak keluar sampai para sahabat mendengarkan tertawanya Ibunda Aisyah. Bayangin, bikin kesalahan, dibelani di hadapan sahabat, Rasul masuk tidak dimarahi, malah diajak guyon. Sampai tertawanya itu terdengar oleh para sahabat. Lalu apa yang terjadi hadirin sekalian? Setelah suasana tenang, baru Rasul ngomong, tidak boleh begitu. Piring pecah ganti piring, makanan yang rusak ganti makanan. Rasul bilang, ayo kamu masakin sekarang. Dan piring tadi harus kembali ke tempat Sofia seperti awal. Tapi awalnya apa? Diajak guyon dulu, karena tidak bisa langsung dijatuhkan, tidak bisa. Ini Pak strategi rumah tangga Nabi. Dan ini kalau mau rumah tangga baik harus ngerti antum. Dan tidak mungkin ngerti kecuali dengan ilmu. Dengan apa? Ilmu belajar. Nah maka ini sedikit pembukaan. Kapan dilanjutkannya? Yo nanti insya Allah lah, lain waktu lah ya. Insya Allah panjang umur ketemu lagi. Yang penting intinya kalau mau hidup baik, tidak ada cara lain kecuali dengan mengikuti sunnah. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.